Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua Bapak Ibu. Terima kasih telah mengikuti kembali lanjutan dari diseminasi pelatihan digital abad 21 menggunakan aplikasi Office 365. Sebelum kita lanjut untuk pelatihan hari ini, akan ada sedikit review tentang pelatihan kemarin, yaitu mengenai pelatihan di Learning Path di website dari Education Microsoft atau MIE, Microsoft Innovative Educator. Apakah ada kendala selama Bapak Ibu mengerjakannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sesuai yang dicontohkan Bapak, trik-triknya ya jadi mempercepat gitu. Mempercepat, alhamdulillah. Berarti ada yang sudah selesai ya Bapak atau Ibu? Ya, cuman itu Pak, kendalanya saya pas mau upload itu kok nggak bisa gitu Pak, tanda merah gitu, nggak tahu kenapa tuh. Tanda merah? Oh, upload filenya atau ketika mau PDF. melakukan PDF? Oke, baik. Nanti boleh dicek pribadi Pak untuk Ya, masalah siap. problemnya. Siap. Baik. Untuk yang lainnya tidak ada kendala? Kalau tidak ada, baik. Untuk memulai pelatihan hari ini, saya tekankan kembali untuk selalu segera kalau bisa Bapak Ibu untuk mengklaim dulu redeem code-nya. Karena redeem code biasanya tidak bertahan lama Bapak Ibu. Jadi takutnya Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan tapi lupa melakukan redeem code. Takutnya tidak bisa mengklaim sudah mengikuti pelatihan ini. Jadi usahakan nanti redeem code-nya dimasukkan ke website MIE kemarin. Saya sudah berikan untuk redeem code-nya atau kode redeem-nya, kode pencapaiannya di grupnya. Untuk pelatihan hari kedua sudah saya berikan. Untuk redeem code-nya segera klaim saja dulu. Kalau tidak ada, kita mulai Bapak Ibu ya. Izinkan saya melakukan share screen. Baik, hari ini kita mulai untuk pelatihan hari kedua. Yang akan dibahas adalah mengenai dua aplikasi yang masih sama pada yang terdapat di Office 365. Sebelum saya lanjut, ada yang saya lupa sampaikan kepada Bapak Ibu. Office 365 ini yang diberikan akunnya kepada Bapak Ibu, garansinya atau misalnya aktifnya adalah seumur hidup Bapak Ibu. Jadi lifetime, selama Bapak Ibu belum meninggal, akun tersebut menjadi milik Bapak dan Ibu seutuhnya. Pak, apakah perlu perpanjangan atau registrasi atau extension setiap tahun kita perpanjangan? Tidak Bapak Ibu. Jadi setelah mendapatkan akun ini Bapak Ibu pure sudah mendapatkan akun tersebut hingga Bapak Ibu meninggal, atau misalnya Bapak Ibu lupa passwordnya atau misalnya lupa username-nya. Seperti itu, kalau misalnya tidak lupa, selamanya ini akan menjadi milik Bapak Ibu. Kemudian kelebihan yang lain adalah saya nyoba untuk aplikasi yang terdapat di laptop misalnya Bapak Ibu atau misalnya dari komputer, ada yang versinya beda-beda, ada yang Office 2010, ada yang Office 2013, yang terbaru itu yang saya pakai di komputer saya adalah 2019, bisa menggunakan akun Office 365 untuk loginnya. Karena kan yang kita tahu, atau misalnya Bapak Ibu kurang paham mengenai IT, jika menggunakan Office pasti akan selalu ada kayak minta dia kata sandi atau misalnya aktivasi, pasti selalu ada, sehingga membuat Bapak Ibu pusing, ini kok tombol-tombolnya jadi tidak berfungsi.
atau misalnya kok tidak bisa dipakai karena membutuhkan seperti itu tadi, membutuhkan aktivasi, Bapak Ibu bisa melakukan login menggunakan akun 365. Saya sudah mempraktekkan itu dan lancar, tidak lagi meminta seperti aktivasi atau misalnya produk key dan sejenisnya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang Microsoft Teams. Microsoft Teams ini adalah salah satu aplikasi atau wadah yang digunakan oleh Office untuk membuat kelas seperti misalnya Bapak Ibu kalau pernah menggunakan Google Classroom, Microsoft juga menyediakan yang seperti itu. Dalam balutan namanya Microsoft Teams. Fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya banyak Bapak Ibu. Untuk fokus kegiatan hari ini pada Microsoft Teams, kita adalah yang pertama membuat kelas di Teams. Kita buat kelasnya dulu. Setelah membuat kelas, kita menambahkan siswa dan juga guru. Dan yang terakhir, mengelola kelas. Mengelola kelas itu salah satunya atau salah dua contohnya adalah kita membuat pengumuman penting atau misalnya membuat percakapan atau misalnya membuat agenda meeting, seperti itu contohnya untuk mengelola kelas. Kemudian tugasnya adalah nanti membuat kelas di Teams. Contohnya misalnya seperti ini, kelas Jabar 1 dalam kurung nama peserta. Kemudian menambahkan master trainer atau misalnya guru. Ada yang mau masuk tadi? Bentar Bapak Ibu. Selanjutnya menambahkan master trainer atau misalnya guru. Master trainernya pada pelatihan hari ini kebetulan saya pribadi, jadi nanti Bapak Ibu memasukkan saya posisinya sebagai guru pada kelas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan tautan kelas di penugasan. Nah, sebelah sini bobot nilainya. Untuk nama kelas yang sesuai, saya berikan poin 30. Kemudian menambahkan master trainer sebagai guru, menambah poin 20. Kemudian menambahkan minimal 3 siswa atau misalnya peserta yang terdapat pada pelatihan ini akan mendapatkan poin 10. Kemudian terdapat minimal 2 channel. Channel itu yang seperti Bapak Ibu lihat di dalam kelas saya ada pelatihan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, itu yang dinamakan channel. Kemudian di sini ada chat diskusi mendapatkan 10 poin. Kemudian ada agenda meeting mendapatkan 10 poin. Ada pengumuman kelas 10 poin. Total untuk tugasnya adalah bobotnya 100 poin. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau misalkan untuk pesertanya itu akunnya bebas ya? Maksudnya nggak harus misalnya yang Gmail gitu bisa ya? Ada 2 cara Bapak Ibu yang baru saya tahu. Yang pertama adalah sama Bapak Ibu menggunakan akunnya seperti guru inovatif yang sudah mendapatkan lisensi ibarat kata dari Office 365. Yang kedua, kita bisa melakukan deploy. Jadi deploy itu mungkin bisa diibaratkan kita memasukkan lewat jalur belakang, tapi dengan catatan domain dari sekolah Bapak Ibu adalah domainnya .sch.id. Kita bisa memasukkan seluruh murid di akunnya, apalagi akun belajar ID bisa kita masukkan ke dalam kelas itu. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup. Cukup? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Pertama kita masuk ke aplikasi dari Microsoft Teams. Yang pertama adalah Bapak Ibu seperti biasa masuk ke halaman atau tautan office.com. Office.com.
kemudian akan muncul tampilan utama atau tampilan home dari Office 365 ini. Bapak Ibu sorot pointernya ke sebelah kiri browser yang terdapat banyak icon di sini. Untuk masuk ke aplikasi Microsoft Teams, Bapak Ibu cari di sini icon berbentuk huruf T yang di belakangnya dibarengi ada dua icon orang-orangan. Nah, yang ini Bapak Ibu ikonnya huruf T, kemudian di belakangnya ada orang-orangan dua dan dinamakan Teams. Bapak Ibu buka, kita akan dialihkan ke tab baru atau halaman baru dari Microsoft Teams. Ketika muncul dalam tampilan di Microsoft Teams awal, biasanya kita akan diarahkan di sini kita sudah masuk ke tab menu dari Teams. Di sini adalah kelas yang Bapak Ibu sudah miliki atau misalnya sudah di join oleh temannya di sini. Akan masuk pada tab menu di sini, biasanya pada bagian awal. Di sini banyak activity-nya. Untuk menunya di sini ada activity, ada chat, ada Teams, ada assignment, ada kalender, ada files dan lain-lain. Nah, di sini activity adalah aktivitas yang Bapak Ibu terima atau misalnya dalam aplikasi Facebook ada yang namanya notifikasi. Nah, di sini adalah bentuknya seperti ini. Activity adalah seperti notification gitu. Misalnya saya tadi menambahkan pengumuman penting yang baru saya tambahkan tadi jam 7 lebih. Di sini nanti biasanya ada Bapak Ibu ada pemberitahuan. Atau misalnya ada perubahan atau misalnya ada penambahan, nanti di sini ada notifikasi di activity. Ini chat, fitur chat kita di sini seperti biasa. Sama seperti WA dan lain sebagainya, kita melakukan chat bisa antar teman, bisa dengan guru, bisa dengan yang lainnya juga. Baik, kita mulai Bapak Ibu untuk membuat untuk membuat kelas di Teams. Langkah pertama adalah Bapak Ibu sorot pointernya di sini. Klik pada bagian Teams. Setelah muncul tampilan, kalau belum ada kelas biasanya kosong di sini blank. Kalau sudah ada lebih dari satu atau misalnya satu, di sini ada keterangannya satu kelas atau dua kelas dan lain sebagainya. Sini. Langkah pertama, sorot pointer ini ke pojok kanan atas pada button join or create team. Sini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik atau tekan button ini. Nanti akan muncul tampilan baru di sini. Ada create teams, join a team with code, dan lain sebagainya. Untuk pelatihan hari ini kita membuat kelas. Jadi kita menggunakan menu yang ini Bapak Ibu. Create team. Kita klik create team. Di sini ada berbagai macam atau 4 macam jenis kelas yang akan Bapak Ibu buat. Bisa untuk kelas terdiri dari grup diskusi, grup project, tugas, kemudian ada untuk professional learning community, untuk yang seperti expert, kemudian staff, untuk school administration dan development atau sejenisnya, bisa di luar kependidikan. Ini dan lain-lain untuk misalnya kayak KM, school dan lain sebagainya, ini bisa di sini. Karena kita mau membuat kelas sehingga kita menggunakan fitur yang kelas Bapak Ibu. Kita klik yang kelas. Kita akan dialihkan ke tampilan baru. Create your team. Yang pertama Bapak Ibu, kita ketikkan di sini namanya sesuai pada matriks di sini. Untuk tugas, supaya mendapatkan bobot poin 30, Bapak Ibu tuliskan seperti ini. Kelas Jabar 1, kemudian nama Bapak Ibu. Misalnya di sini saya beri nama saya lagi, Ahmad Taufik Ibrahim.
Karena saya ada juga yang namanya sama, takutnya tidak bisa, saya tambahkan 1 Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini deskripsinya opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak. Misalnya untuk kelas diseminasi pelatihan di abad 21. Untuk deskripsinya di sini opsional, boleh diisi, boleh tidak Bapak Ibu. Setelah mengisikan nama dan juga deskripsi kalau misalnya mau, kita lanjut ke button next. Nah, di sini ada 2 tab menu di sini, ada untuk students dan juga teacher. Nah, di sini students-nya kita menambahkan untuk murid. Kita lihat lagi ke matriks Bapak Ibu. Pada kolom bobot nilai kita menambahkan master trainer. Master trainer sebagai guru untuk mendapatkan 20 poin. Kita klik dulu pointernya pada tab menu dari teacher. Kemudian Bapak Ibu cari di sini, bisa menggunakan nama atau misalnya menggunakan username. Username saya adalah I Ahmad Taufik. Yang satu lagi email yang saya. Nah, ini saya menambahkan misalnya ini sebagai guru. Setelah menambahkan guru, Bapak Ibu sorot pointernya ke button add. Kita tambahkan dulu. Jika belum seperti ini, masih di dalam dari search bar di sini, itu menandakan belum ditambahkan sebagai guru atau murid Bapak Ibu. Jadi di sini statusnya masih ngambang. Kalau sudah di sini, dia statusnya sudah termasukkan dalam kelasnya. Setelah menambahkan guru, untuk username yang saya Bapak Ibu, I Ahmad ACH, I Ahmad Taufik pakai ki @guruinovatif.net. Nanti keterangan namanya, nama saya Bapak Ibu Ahmad Taufik Ibrahim. Kemudian untuk students di sini menambahkan minimal 3 siswa mendapatkan 10 poin. Ada yang mau join lagi? Bentar Bapak Ibu. Selanjutnya kita menambahkan students. Di sini students-nya yang terdapat pada file atau arsip Excel yang saya berikan Bapak Ibu. Di situ banyak nama muridnya, kurang lebih ada 21. Bapak Ibu bisa membuat 7 kelas atau di bawahnya silahkan. Yang penting adalah di sini untuk mendapatkan bobot nilainya atau bobot poinnya. Bobot poin 10 adalah menambahkan 3 siswa. Saya tambahkan 3 siswa, misalnya Pak Rizky ya. Rizky Pratama. Kemudian Pak Agam, namanya apa Pak di sini? Ini bukan Pak? Ya betul Pak. Kemudian siapa tadi? Bu Alifah ya, Alifah. Yang ini Bu Alifah akunnya Alifah Ramdania. Tuh. Betul? Kita Ya, betul. tambahkan. Di sini sudah menambahkan 3 murid. Setelah itu jangan lupa lakukan tombol add-nya ditekan. Kita sudah menambahkan 3 murid beserta 1 guru.
Langkah selanjutnya adalah tekan button close. Dan kelasnya sudah jadi Bapak Ibu. Sini sudah jadi kelasnya. Kelas Jabar 1, Ahmad Taufik Ibrahim 1. Sini sudah jadi membuat kelas. Dan juga menambahkan siswa dan guru. 2 kegiatan sudah kita laksanakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum dilanjut? Jelas, Pak. Jelas? Baik, selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya yang keempat. Kemudian di sini terdapat minimal 2 channel untuk mendapatkan poin 10. Caranya yang pertama adalah Bapak Ibu masuk ke kelasnya terlebih dahulu, masuk. Nanti akan muncul tampilan baru seperti ini. Membuat channel baru Bapak Ibu sorot pointernya ke teks dari kelas Bapak Ibu, kelas misalnya di sini kelas Jabar 1 Ahmad Taufik Ibrahim. Pada titik 3 ini, titik 3 sebelah nama yang di sini Bapak Ibu, pointernya berubah menjadi seperti ini. Bapak Ibu klik. Kemudian di sini ada fitur-fitur seperti manage team dan lain sebagainya. Bapak Ibu pilih add channel. Add channel. Di sini misalnya Bapak Ibu untuk tugas harian, nama channelnya di sini misalnya keterangannya keseluruhan tugas harian para murid. Sesudah menambahkan channel name dan juga deskripsi untuk opsionalnya, Bapak Ibu klik button add. Tunggu beberapa saat. Nanti di sini muncul channel baru di bawah general. Ketika Bapak Ibu sudah membuat ini kelas, otomatis channel general ini ada otomatis. Karena fiturnya beda Bapak Ibu, general dengan untuk yang dibuat. General di sini ada banyak tab menunya, ada file, ada post, ada kelas notebook, ada assignment dan grades. Sedangkan untuk pembuatan channel baru di sini hanya sedikit Bapak Ibu. 1 channel sudah kita buat. Di sini di tugasnya untuk bobot kita minimal 2 channel, kita tambah lagi. Lakukan seperti yang tadi Bapak Ibu, sorot pointernya ke titik 3 di sebelah teks dari kelas, kemudian pilih add channel. Misalnya di sini adalah PTS dan AT. Kita klik add. 2 channel sudah kita buat Bapak Ibu. Bobot nilainya dari awal tadi 30, kemudian 20, tambah 10 dan juga tambah 10, kita sudah mendapatkan bobot nilai 70 poin. Sebelum dilanjut, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan channel? Kalau tidak ada, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya, membuat bentar Bapak Ibu, ada yang ingin login ke sini. Selanjutnya, ada chat diskusi. Untuk membuat chat diskusi, Bapak Ibu pilih channel kelas, pilih channelnya dulu di dalam kelas. Bisa untuk general, bisa di PAT yang baru dibuat dan juga tugas harian. Terserah bebas. Yang penting kita pilih dulu
pada bagian channel yang terdapat di kelas. Misalnya saya buat di channel general. Untuk membuat chat diskusi adalah yang pertama kita masuk dulu ke channelnya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada button. Ada button di sini yang warna ungu, di sini new conversation. Untuk membuat chat diskusi, Bapak Ibu klik button atau tombol new conversation. Klik. Kemudian Bapak Ibu misalnya untuk membuat trigger atau pemicu atau misalnya permulaan, Bapak Ibu lakukan misalnya contoh seperti ini. Silahkan gunakan channel ini untuk melakukan diskusi. Setelah itu Bapak Ibu sorot pointernya ke pojok kanan bawah di seperti ini Bapak Ibu. Seperti icon untuk mengirim. Bapak Ibu klik send. Ada chat diskusi. Sudah beres Bapak Ibu. Tugas untuk chat membuat diskusi selesai. Sehingga poinnya sudah mendapatkan 80. Ini sudah termasuk yang namanya chat diskusi. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas? Jelas. Baik, selanjutnya adalah ada agenda meeting. Untuk agenda meeting, Bapak Ibu, lakukan hal yang hampir sama persis, hanya terdapat sedikit perbedaan. Misal masih pada channel general yang sama, Bapak Ibu sorot pointer ini ke menu Meet, button Meet di pojok kanan atas untuk membuat agenda meeting. Sorot ke sebelahnya tulisan Meet. Di situ terdapat seperti tanda ke bawah. Bapak Ibu klik. Untuk membuat meeting sekarang bisa melakukan klik meeting now. Untuk dijadwalkan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang namanya schedule meeting. Saya akan berikan contoh misalnya agenda meetingnya diagendakan untuk hari Minggu misalnya. Saya pilih yang schedule meeting. Nah, di sini akan muncul tampilan baru Bapak Ibu. Di sini ada add title dan lain sebagainya. Untuk judul misalnya untuk hari Minggu, persiapan tahun ajaran baru. Dalam kurung konsolidasi. Nah, di sini bisa menambahkan attendance-nya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan nanti ketika mulai start meeting, Bapak Ibu di sini ketika menambahkan anggota-anggotanya, jadi nanti akan muncul fitur pengumuman otomatis di HP-nya. Ada pemberitahuan. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini siapa saja yang diperlukan untuk meeting ini. Mau tidak diisi silahkan, mau diisi silahkan. Kemudian agendanya di sini hari Minggu misalnya tanggal 25 Juli 2021. Jamnya misalnya kita mulai dari jam 9 pagi sampai tanggal 25 juga. Jam misalnya sampai jam 12. Ini perlu di-repeat atau tidak terserah Ibu, Bapak Ibu. Di sini bisa dilakukan setiap hari atau misalnya tidak. Dan juga di sini ada bisa di-repeat setiap minggu, setiap bulan,
Silakan terserah Bapak Ibu. Lokasinya mau ditambahkan di sini, silakan. Di sini ada catatan atau keterangannya, misalnya keterangannya kesepakatan untuk agenda 1 tahun sekolah ke depan. Setelah sudah melakukan seperti ini Bapak Ibu, atau misalnya sudah menyeting, mengedit, Bapak Ibu sorot pointernya ke pojok kanan atas, pilih button yang send. Di sini sudah ada untuk agenda meetingnya. Dijadwalkan hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Dengan di sini ada keterangannya note tadi, kesepakatan untuk agenda 1 tahun sekolah ke depan. Untuk agenda meeting selesai Bapak Ibu, sehingga mendapatkan poin 90. Sebelum dilanjut, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Baik, satu lagi untuk mendapatkan poin sempurna atau 100, ada pengumuman kelas. Hampir sama seperti tadi membuat chat diskusi Bapak Ibu, langkahnya hanya ada sedikit perbedaan. Kita masuk dulu ke kelas, yang langkah pertama, kemudian masuk ke channel. Channelnya terserah Bapak Ibu mau yang mana. Misal saya buat lagi di channel general. Kemudian sorot pointernya ke button new conversation. Nah, di sini kan tadi kita membuat yang namanya chat diskusi. Bagaimana untuk merubahnya menjadi pengumuman? Sorot pointernya ke bawah sini Bapak Ibu, yang ada icon A dengan apa itu ballpoint. Kemudian klik. Nanti akan muncul tambahan di sini, tools tambahan. Bapak Ibu rubah di sini. New conversation-nya dirubah menjadi announcement. Setelah melakukan klik pada tadi icon ini, icon di bawah, nanti Bapak Ibu lanjut ke atas ini. Jangan milih yang new conversation, tapi pilih pengumuman atau announcement. Nah, di sini judulnya apa misalnya? Untuk nanti hasil rapat konsolidasi. Nah, di sini ada misalnya subjudulnya apa misalnya, poin-poin pentingnya, poin-poin penting rapat. Kalau sudah, Bapak Ibu sorot pointernya ke pojok kanan bawah. Di sini yang seperti icon send, klik. Nah, di sini pengumuman sudah bisa dibuat, sudah dibuat. Mendapatkan poin 10 sehingga total menjadi poinnya 100. Baik Bapak Ibu, untuk Microsoft Teams ada yang mau ditanyakan seputar Microsoft Teams? Pak, sebentar. Di saya yang generalnya itu di atas menu generalnya itu cuma ada post sama files menunya. Ada post sama file saja? Ya, tidak ada kayak Bapak seperti class note, assignment, dan yang lainnya. Tidak ada? Boleh dilihat Pak, dinyalakan. Untuk Pak, saya lewat HP ini. Boleh didekatkan Pak. Ini Pak. Coba ke ininya Pak, channelnya, channel bawahnya, di bawah.
Ya sudah, baik. Bapak boleh klik ke di sebelah tulisan general ada yang titik 3, diklik, kemudian pilih yang change notification, kemudian pilih nanti custom yang di bawahnya di checklist. Channel setelah diklik yang titik 3 pada general, kemudian pilih channel notification, kemudian pilih yang custom. Ya. Sudah bisa, Pak? Di sini all new post itu di off kan. Ya. Terus channel mention, banner feed. Sudah, Pak? Bisa? Lanjut. Belum, Pak. Lanjut aja, Pak. Nanti biar Lanjut. saya nanya secara langsung aja ya. Siap. Baik, setelah membuat ini, jangan lupa kita kirimkan, Bapak Ibu. Yang dikirimkan adalah linknya saja. Untuk mengirimkan tugasnya, Bapak Ibu, klik titik 3 pada nama kelasnya di sini. Diklik. Kemudian pilih Get Link to Team. Kemudian tautan atau link ini kita kopikan, Bapak Ibu. Tautannya kita kopikan. Setelah di copy, kemudian kita masuk ke kelas dari diseminasi kelas Jabar 1. Kemudian kita masuk ke channel hari kedua. Kemudian di sini di atas ada assignment-nya. Tugas membuat kelas di Teams. Bapak Ibu klik. Sebentar Bapak Ibu, ini masuknya yang buruk. Untuk mengirim tugasnya, Bapak Ibu masuk ke Teams, aplikasi Teams, kemudian yang baru masuk, Ibu Heni, apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Baik, untuk mengirimkan tugas, Bapak Ibu masuk ke kelas diseminasi kelas Jabar 1, Ahmad Taufik Ibrahim masuk. Kemudian kita pilih channel pelatihan hari kedua. Kemudian cari di sini assignment yang
tugas membuat kelas di Teams. Kemudian Bapak Ibu klik view assignment-nya, button dari view assignment. Di sini Bapak Ibu klik add word. Kemudian Bapak Ibu pilih tab menu atau bagian yang link. Kemudian pastekan di sini. Lalu di sini misalnya tugas Ahmad Taufik Microsoft Teams. Setelah di copy pastekan dari linknya atau tautannya di sini, kemudian di bawahnya misalnya keterangan nama tugasnya, Bapak Ibu klik atau tekan button attach. Nah, jangan lupa selalu melakukan turn in atau tekan klik button turn in untuk mengirimkan tugas kepada gurunya atau misalnya admin yang ada di kelas tersebut. Bapak Ibu lakukan klik button turn in, nanti akan muncul animasi sedikit di sini. Nah, di sini ada statusnya. Jika sudah terkirim, turn in Tuesday, July 20, 2021 pada jam 7:53 malam PM. Tugasnya sudah tersampaikan. Sebelum dilanjut ke materi selanjutnya mengenai Microsoft Form dan juga quiz, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu seputar Teams? Jelas, Pak. Jelas? Kalau tidak ada, kita lanjut Bapak Ibu ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang Microsoft Form. Di dalamnya Bapak Ibu selain kita membuat form, bisa juga menggunakan atau menambahkan quiz. Di sini kita tugasnya adalah membuat formulir, kemudian membuat quiz, dan juga membagikan formnya. Di sini formulirnya atau formatnya memuat misalnya di sini satu pertanyaan mendapatkan bobot poin 10, dua pertanyaan 25 poin, 3 pertanyaan 50 poin, 4 pertanyaan 75 poin, 5 pertanyaan atau lebih mendapatkan 100 poin. Pertanyaannya saja misalnya hanya 5 menjadi 50 poin. Pernyataan disertai dengan gambar menjadi 75 poin. Pertanyaan ada gambar atau video mendapatkan 100 poin. Kita mulai Bapak Ibu. Untuk masuk ke aplikasi tersebut Bapak Ibu, di sebelah kiri browsernya banyak icon di sini. Cari di sini ikonnya biasanya huruf F di sini. Kalau tidak ada di sini Bapak Ibu, sorot pointernya ke titik 9 ini. Titik 9 di atas bisa, titik di sini bisa Bapak Ibu, di bawah. Di sini keseluruhan aplikasi yang Bapak Ibu dapatkan dari akun ini. Banyak sekali, ada notebook, Delve, Outlook, dan banyak sini. Ada Steam, ada juga Power Automate. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan apapun, ketika mengisi formulir tiba-tiba ada balasan dari yang masuk ke email, menggunakan ini Bapak Ibu bisa. Kita menggunakan bantuan software yang namanya aplikasi Power Automate. Karena kita sedang mempelajari form dulu,
Kita cari di sini Microsoft Form, sorot pointernya ke titik 9 ini. Nah, di sini ada ikonnya berbentuk huruf F. Bapak Ibu klik untuk kita masuk ke aplikasi Microsoft Form. Tampilan awal atau tampilan home dari Microsoft Form di sini adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau pernah membuat form atau misalnya quiz, di sini ada file-filenya, arsip-arsipnya. Kalau belum, nanti tampilan awal kalau belum ada akan seperti ini. Yang pertama kita membuat form. Di sini Bapak Ibu sorot pointernya ke button New Quiz. Klik yang tanda panah ke bawah ini. Bapak Ibu pilih yang New Form. Kita akan masuk ke aplikasi Microsoft Form. Ini hampir sama Bapak Ibu, seperti produk sebelah. Tampilannya hampir sama, kemudian kegunaan atau fitur-fiturnya hampir sama. Hanya saja Bapak Ibu, kelebihan dari aplikasi di Microsoft Form ini adalah kita bisa menggunakan teks yang sangat panjang, lebih dari 1000 kata, atau misalnya lebih dari, kalau tidak salah 5000 kata juga masih bisa. Kita tinggal copy paste kan saja di sini. Kalau untuk produk sebelah kan kita tidak bisa Bapak Ibu ya, hanya terbatas beberapa kata. Jadi kita menggunakannya, disiasatinya untuk di produk sebelah kita screenshot, di capture, atau misalnya dipotong gambarnya, kemudian kita insert picture. Nah, untuk di aplikasi ini Bapak Ibu tinggal copy paste saja untuk paragraf yang misalnya guru mata pelajaran IPS, sejarah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, banyak teks-teks. Nah, bisa Bapak Ibu tinggal copy paste saja sepanjang apapun dari soalnya. Untuk membuatnya, Bapak Ibu di sini misalnya ganti judulnya adalah misalnya formulir. Jangan formulir ya. Apa ya namanya? Misalnya di sini keindahan Indonesia. Di sini misalnya keterangan deskripsinya seputar keindahan alam Nusantara Indonesia. Kemudian di sini klik add new untuk membuat soalnya. Keterangannya adalah minimal terdapat satu gambar, kemudian satu video untuk mendapatkan nilai 100, dan juga 5 soal baik. Kita akan buat tanpa gambar dan video terlebih dahulu, sehingga kita memilih misalnya di sini untuk PG kita pilih yang choice Bapak Ibu. Di sini misalnya ibu kota Indonesia terletak di, kemudian di sini jawabannya misalnya Bandung, serta untuk menambah opsi Bapak Ibu tekan button add option. Surabaya, Besar, Jayapura. Di sini misalnya membutuhkan jawaban, Bapak Ibu pilih yang required untuk membutuhkan jawaban. Jadi ketika muridnya lupa atau misalnya ininya tidak keisi, nanti ada notifikasi harus diisi. Kalau misalnya jawaban lebih dari satu, Bapak Ibu tekan ini multiple answer-nya di-enable-kan. Kalau tidak perlu di-disable saja. Kemudian kita untuk membuat teks, misalnya di sini pilih yang teks. Misalnya di sini apa yang kamu ketahui
tentang Indonesia. Jika membutuhkan jawaban yang panjang, Bapak Ibu, enablekan long answer di sini. Kalau tidak perlu, disablekan saja. Kemudian selanjutnya misalnya rating. Di sini rating bisa menggunakan simbolnya star atau number. Levelnya maksimal sampai 10 Bapak Ibu di sini. Kalau hanya 5 kita bikin 5 saja. Misal di sini, apakah kamu cinta Indonesia? Kita bisa menggunakan tanggal juga di sini, Bapak Ibu. Misalnya, pengisian formulir. Nah, di sini juga masih banyak Bapak Ibu fiturnya di sini. Ada ranking, ada file upload, ada parameter, ada section di sini. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Nah, kemudian untuk melihat previewnya atau nanti hasilnya ketika dilihat dari smartphone atau misalnya laptop atau komputer, Bapak Ibu pilih yang preview di sini. Nah, ini nanti tampilan yang akan disampaikan pada pengisian formulirnya seperti ini Bapak Ibu. Ini versi komputer, ada versi smartphone, ada versi mobilenya. Nanti hasil tampilan yang akan diisikan oleh siswanya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu seputar Microsoft Form? Ya, Pak Opik. Ya, silakan. Terkait nomor 1 itu kan pertanyaan ya. Ya. Apakah nanti hasil, kan ini biasa digunakan untuk ujian gitu. Ya. Ya enggak. Nanti kan biasanya di antara 5 pilihan itu kan ada 1 tuh. Apakah mau koreksi otomatis, bisa dikoreksi otomatis. Baik. Nah, karena ini kita form ya Bapak Ibu, jadi belum ada nilainya karena formulir. Nanti untuk yang menggunakan angka ya Bapak Ibu atau misalnya nilai seperti yang Bapak Rizky tanyakan, kita menggunakan nanti yang kuis, nanti ada nilainya dan juga jawaban yang benarnya. Ini hanya untuk formulir saja Bapak Ibu. Jadi untuk pengisian seperti ini misalnya untuk identitas. Karena ini tadi kita tentang Indonesia, ya jadi saya menggunakannya tentang Indonesia. Jadi ini untuk formulir itu kita hanya pengisian formulir saja. Hanya untuk angket gitu Pak Opik ya? Ya, seperti itu untuk angket. Nah, untuk nanti yang ada nilainya, kemudian jawaban benarnya kita menggunakan yang kuis. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, selanjutnya kita kirimkan tugas seperti biasa Bapak Ibu. Untuk yang formulir terlebih dahulu. Untuk mengirimkan tugasnya cukup kirimkan linknya saja seperti yang tadi. Baik, sebelum mengirim, saya ada tambahan Bapak Ibu. Kalau mau diisinya oleh siapapun, Bapak Ibu sorot pointernya ke titik 3 sebelah button share. Kemudian pilih setting. Nah, di sini who can fill out this form. Bapak Ibu tinggal di sini setting saja atau diatur saja, bisa dipilih anyone can respond. Hanya orang di organisasi saja bisa direspon atau misalnya dalam grup saja bisa direspon. Bapak Ibu pilih di sini. Kemudian opsinya, opsi untuk responnya, menerima respon, mau dibentuk tanggal, misalnya ada tenggat waktu, Bapak Ibu bisa di sini pilih start date, kemudian berakhirnya kapan. Di sini Bapak Ibu tinggal setting saja. Pertanyaannya mau diacak, Bapak Ibu centang di sini. Nah, kemudian responnya bagaimana di sini? Bisa mendapatkan get email, notification, atau misalnya allow juga receive
of responder after her mission. Setelah itu di sini Pak gimana Pak caranya supaya nanti sudah disetting ininya akan jalan? Bapak Ibu cukup saja di klik kembali ini titik 3 ini, atau misalnya di sini saja diklik. Nah, jadi di sini nanti dia sudah otomatis tersetting. Untuk mengirimkan tugas form ini, Bapak Ibu klik button share ini, klik. Pastikan di sini Bapak Ibu ikonnya yang nyalanya, yang hijaunya adalah yang link, yang seperti rantai ini. Setelah diklik link, kemudian Bapak Ibu boleh diperpendek URL-nya atau tautannya, boleh tidak. Kita perpendek. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa lakukan copy di sini. Klik copy. Klik. Linknya sudah di copy. Sekarang tinggal mengirimkan tugas. Bapak Ibu buka Microsoft Teams-nya. Kemudian masuk pada tab menu Teams. Kemudian masuk ke kelas Jabar 1 Ahmad Taufik Ibrahim. Kemudian masuk ke channel pelatihan hari kedua. Lalu Bapak Ibu masukkan tugasnya di sini. Menyelesaikan tugas Microsoft Form dan quiz. Bapak Ibu klik view assignment. Kemudian Bapak Ibu masuk ke button atau icon add work. Bapak Ibu klik. Setelah itu lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Klik tab menu dari link. Lalu pastekan di sini web address. Misalnya di sini keterangannya tugas form Ahmad Taufik. Setelah diedit seperti ini, Bapak Ibu klik button attach. Jangan lupa Bapak Ibu nanti melakukan turn in-nya setelah membuat ini. Satu lagi, jangan dulu dikirim. Kita membuat yang quiz. Untuk membuat quiz, Bapak Ibu pilih yang new quiz. Dibukanya pada aplikasi yang sama Microsoft Form. Sekarang kita akan membuat quiz. Jika sudah muncul tampilan baru seperti ini, kita akan buat kuisnya, misalnya ulangan harian. Keterangannya, deskripsinya mau diisi silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa. Ini hampir sama juga seperti tadi fitur-fiturnya Bapak Ibu untuk di kuis. Misalnya kita membuat pilihan ganda. Di sini kita samakan seperti tadi, misalnya ibu kota Indonesia adalah. Jika perlu diisi, Bapak Ibu jangan lupa di enable tombol required ini. Kemudian di sini ada JavaScript-nya Bapak Ibu. Jadi di sini dia ketika disorot itu akan muncul di sini icon. Kalau Bapak Ibu pernah waktu zaman sekolah jurusan RPL PKJ, sini adalah JavaScript namanya. Ketika kita sorot ke sini akan muncul di sini. Nah, misalnya ini jawabannya, kunci jawabannya adalah Jakarta. Bapak Ibu pilih yang ini, yang icon checklist atau centang. Bapak Ibu klik. Nah, ini nanti muncul JavaScript-nya setelah kita klik. Ini adalah jawaban yang benar.
Kemudian misalnya kita tambah teks. Di sini untuk menambahkan gambar Bapak Ibu, sorot pointernya pada ini Bapak Ibu. Pada icon seperti ini. Seperti gambar apa ini? Mungkin gambar gunung dan juga matahari di sini. Dan juga gambar pena. Tulisannya insert media, Bapak Ibu klik. Nanti akan muncul sebelah kanan browser Bapak Ibu tampilan baru. Pilih image atau video, kita akan melakukan insert gambar terlebih dahulu. Pilih yang image. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan baru, kita bisa mencarinya, atau misalnya dari OneDrive yang sudah Bapak Ibu simpan, atau bisa kita upload dari komputer. Misalnya saya cari di sini kita insert misalnya di sini icon ini. Add. Usahakan Bapak Ibu nanti pemilihan gambarnya jangan terlalu besar, takutnya nanti loadingnya lama ketika melakukan upload image. Keterangannya di mana sih kalau misalnya kelihatan gambarnya besar atau tidak besar? Nah, di sini Bapak Ibu ini keterangannya. Ini resolusinya besar. Ini kalau misalnya ketika Bapak Ibu ingin berubah backgroundnya menjadi yang ini akan full Bapak Ibu ukurannya. Bahkan mungkin kepotong menjadi segini Bapak Ibu. Ini ukurannya besar. Nah, ini ukurannya kecil, ini juga kecil, nah ini juga lebih kecil. Nah, di sini Bapak Ibu di pojok kiri bawah keterangannya, pikselnya. Ukurannya 640 kali 394. Sebelahnya atau di bawahnya ini gede sekali, ini mungkin Ultra HD ini kalau untuk di picture. Kita pilih yang kecil saja Bapak Ibu supaya cepat untuk proses uploadnya. Nah, ini soal disertai gambar sudah Bapak Ibu selesai. Kemudian selanjutnya misalnya kita dengan video. Lakukan hal yang sama persis seperti tadi insert image. Kita pilih yang video. Nah, videonya adalah kita copy paste-nya, tautannya, URL-nya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya close dulu. Misalnya saya mengambil video dari YouTube. Bapak Ibu copy paste-nya, ambilnya adalah salin URL pada videonya Bapak Ibu. Misal saya pada YouTube, di sini address bar-nya kita blok, kemudian Ctrl C atau misalnya klik kanan copy.
Atau bisa juga di sini Bapak Ibu. Diklik share bagikan, kemudian di sini pilih yang sematkan. Kemudian pilih salin. Lalu di sini pastekan URL-nya. Kemudian add. Pertanyaannya misalnya di manakah ini? Untuk soal disertai dengan video selesai Bapak Ibu. Jangan lupa untuk tugasnya di sini minimal 5 pertanyaan Bapak Ibu untuk mendapatkan 100 poin. Disertai juga minimal 1 gambar dan juga 1 buah video. Nah, kemudian untuk mengirimkan tugasnya lakukan sama persis seperti tadi Bapak Ibu. Mau di setting dulu silahkan, mau tidak apa-apa. Untuk mengirimkan tugasnya, Bapak Ibu klik button share di sini. Kemudian pilih yang link. Icon di sini seperti rantai ikonnya. Klik yang link, kemudian mau diperpendek tautannya silahkan. Mau tidak juga tidak apa-apa. Setelah misalnya kita perpendek, ini sudah terblok. Bapak Ibu klik di sini copy. Button copy-nya diklik. Nah, pastikan di sini ada keterangannya Bapak Ibu. Tadi ada message box-nya yang sepintas. Berarti sudah di copy. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke channel yang tadi, channel dari kelas Bapak Ibu, kemudian pilih pelatihan hari kedua dan juga ada pin yang disematkan adalah yang ini Bapak Ibu. Kita tambahkan lagi AdWord-nya. Pilih yang menu link, pastekan di web address-nya. Lalu misalnya di sini keterangannya. Setelah beri nama dan juga dipastekan address-nya, tautannya, Bapak Ibu klik button attach. Di sini sudah ada 2 file yang akan kita kirim. Selanjutnya jangan lupa kita turn in Bapak Ibu. Klik button turn in-nya. Nanti akan muncul sedikit animasi dan keterangannya jika sudah terkirim di sini ada dan juga tanda centang. Baik Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar Microsoft Form? Aman Pak. Ya silakan. Cukup jelas Pak. Cukup jelas. Untuk yang lainnya Bu Alifah, Bu Yuni, Bu Heni bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah jelas, Pak. Cukup jelas. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu seputar pelatihan hari ini mengenai tadi Microsoft Teams dan juga Microsoft Form yang juga di dalamnya ada quiz. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk ini Pak, yang siswa itu saya belum ngerti bagaimana cara kita mengundang siswa. Apa mereka harus buat dulu email Microsoft atau bagaimana gitu? Ya baik. Cara mengundangnya Bapak Ibu seperti ini. Maaf, saya keluar dulu, ganti akun dulu.
untuk menambahkan anggota ya Pak? Ya, betul. Baik. Jika misalnya ada yang telat untuk gabungnya atau misalnya baru dibuatkan akunnya, baik itu akun yang sama, kemudian akun belajar ID juga bisa Bapak Ibu. Yang penting yang tadi saya sampaikan, kita sudah terdeploy dulu. Akun dari sekolahnya sudah terdeploy. Akun dari domain SCH ID-nya harus sudah terdeploy ke Microsoft 365. Bapak Ibu masuk ke kelasnya. Misalnya tadi yang saya buat adalah di sini, kelas Jabar 1 Ahmad Taufik Ibrahim 1. Untuk menambahkan murid atau misalnya guru yang telat gabung, Bapak Ibu masuk ke kelas, kemudian di sini ada teks yang di bold ini, yang dicetak tebal. Bapak Ibu klik titik 3 ini, Bapak Ibu pilih yang add member. Kita tambahkan lagi di sini, menambahkan murid dan juga guru. Bisa menggunakan user display name-nya atau misalnya username-nya. Di luar dari ini bisa tidak Pak? Bisa. Yang penting akun dari sekolahnya, domainnya sudah terkoneksi, deploy terkoneksi ke Office 365. Kalau belum bagaimana Pak? Ya tidak akan bisa. Mau dicari juga sepusing apapun sampai serinci apapun padahal sudah sama, akun Gmail-nya, username-nya tidak akan bisa Bapak Ibu. Jadi harus dipastikan dulu, yang pertama minimal dia sudah mempunyai akun Office 365, ada yang berbentuknya guru inovatif, ada yang berbentuknya untuk perusahaan, itu beda-beda Bapak Ibu. Akun belajar ID bisa? Tidak bisa, tapi harus terdeploy dari sekolah dulu Bapak Ibu. Terdeploy-nya dari domain sekolah. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal menambahkan. Untuk siswanya misalnya saya tambahkan satu lagi, Ibu Heni. Bu Heni, nama username-nya apa Ibu Heni? Yang mana username yang ini belajar ID bukan? Yang ini Bu, yang di pelatihan ini, yang guru inovatif, akun guru inovatif. Bentar. Yang belum ditambahkan Bu Alifah sudah ya. Uni Restia. Nah, di sini muncul Pak, di sini Uni Restia. Kalau misalnya yang belum terdeploy atau terdaftar atau misalnya belum punya akun, mau kita cari juga tidak akan ketemu Pak. Misalnya saya beri nama misalnya Siti siapa misalnya Siti Rahmawati. Ada di sini, masih ada. Siti Rahman coba. Ada juga. Siti Zainab. Ada juga. Siti Badriah, Pak. Siti Badriah. Ada ya? Ada. Coba Badriah. Ada juga. Nah, misalnya saya beri nama Katsura, di sini tidak akan ketemu Pak, karena belum terdaftar atau belum tersimpan pada database dari si Office 365-nya. Belum tersimpan datanya di database. Mau dicari juga tidak akan ada Pak, kecuali kita sudah
terdaftar, baik itu nanti akunnya yang sama persis atau sudah terdeploy domain dengan domain dari sekolahnya, itu harus dipastikan domainnya adalah sch.id. Untuk deploy-nya ada biaya nggak Pak? Tidak ada Pak. Untuk deploy itu gratis untuk dimasukkan ke aplikasi 365 ini dan mendapatkan fitur yang sama seperti yang Bapak Ibu dapatkan saat ini pada saat pelatihan ini. Sama persis, seluruh aplikasinya, isi-isinya sama persis. Begitu Pak cara menambahkannya. Untuk di luar yang tidak ada akunnya, tapi dia sudah terdeploy misalnya sekolah dengan ini, bisa Pak. Apalagi belajar akun ID sudah bisa matching ke sini Pak, sudah bisa masuk. Jadi bisa Bapak misalnya mau mencoba ini, menghubungi saja ke pihak sekolah, misalnya ke kepala sekolah atau hubungi TU-nya untuk melakukan deploying Bapak. Baik Bapak Ibu di sekolah masing-masing bisa menggunakan ini. Begitu Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke Pak, paham. Paham? Ngerti Pak untuk yang masalah deploy Pak? Jadi Ya, kalau ngerti, misalnya Pak. agak kurang jelas, Bapak boleh Pak browsing deploy itu apa, dengan kata kuncinya deploy atau deploying Pak. Siap. Makasih Pak. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Seputaran hari ini pelatihannya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau saya cukup Pak. Ada lagi Pak Agam mau ditanyakan, ada lagi? Cukup Pak, cukup, paham. Cukup. Pak Rizky ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup Pak, ini lagi Cukup, baik. Bu Yuni ada yang ingin ditanyakan Bu Yuni? coba. Ya, Bu Alifah ada yang ingin sementara ditanyakan? cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup. Bu Heni ada yang ingin ditanyakan, Bu? Kalau tidak ada, untuk yang telat menghadiri rapat atau meeting ini, Bapak Ibu bisa melihatnya di channel pelatihan hari kedua. Nanti di situ akan muncul setelah saya mengakhiri meeting ini, ada file yang bertuliskan meeting, atau misalnya di bawah pin dari jadwal meeting yang diagendakan hari ini ada muncul nanti hasil rekamannya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum saya akhiri, kita seperti biasa Bapak Ibu kesepakatan lagi untuk pelatihan esok hari terakhir dari rangkaian kegiatan ini. Untuk informasi Bapak Ibu, besok saya di sekolah ada kegiatan dari pagi sampai jam 1 siang Bapak Ibu. Jadi untuk agendanya mungkin tidak bisa dari jam 7 sampai jam 1. Kesepakatannya untuk esok hari kita mulai jam berapa Bapak Ibu? Apakah sama seperti hari Senin kemarin jam 2, atau misalnya sama lagi seperti hari ini jam 7, atau bagaimana Bapak Ibu? Malam, Pak, sama kayak hari ini. Kalau bisa. Malam. Ya Pak, Dari malam Bu saja. Alifah, dari Pak Agam juga sama. Dari Pak Rizky? Sepakat Pak, malam Pak. Sepakat. Bu Yuni bagaimana Bu Yuni? Sepakat Sepakat. untuk besok? Sepakat. 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 Untuk Bu Heni besok kita mulai jam 7 lagi. Sepakat? Iya, bisa Pak. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, izinkan saya mengakhiri rekaman ini Bapak Ibu.
dan juga saya izin untuk mendownload